teman-teman, aku Estu. Teman-teman, aku lagi penasaran nih sama kalender yang kita gunakan saat ini. Gimana sih orang dulu tuh bisa membuat kalender yang sampai saat ini masih kita pakai? Kalian penasaran juga gak sih? Kita cari tahu yuk. Nah, pada tahun 700 sebelum Masehi, bangsa Romawi itu membuat kalenderisasi untuk memudahkan mereka menetapkan kapan mereka harus tanam dan kapan mereka akan mengalami musim kemarau sehingga mereka tidak bisa menanam. Akhirnya mereka membuat kalenderisasi yang berisi 304 hari yang kemudian mereka bagi menjadi 10 bulan. Dan bulan-bulan itu mereka namai dengan nama-nama dewa yang mereka percayai. Bulan pertama adalah bulan Martius yang mereka ambil dari dewa perang mereka yaitu dewa Mars. Kemudian Aprilius yang berasal dari dewi cinta Aphrodite. Lalu Maius yang berasal dari dewi kesuburan Dewi Maya. Kemudian Junis yang berasal dari dewi Juno, dewi pernikahan. Bulan kelima sampai bulan ke-10 diberi nama sesuai dengan urutannya, yaitu Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember. Nah, pada masa Kaisar Pompilius, mereka merasa perlu menambahkan 50 hari lagi dalam 1 tahun supaya musim tanam jatuh tepat pada bulan pertama. Sehingga mereka membagi 50 hari itu menjadi 2 bulan, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Bulan Januari diambil dari dewa Janus yang memiliki 2 wajah. Sedangkan Februari diambil dari upacara pensucian, upacara Februa. Nah, kemudian pada masa Kaisar Julian, bangsa Romawi ini mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan bangsa Mesir. Nah, di mana jauh hari sebelum itu ternyata bangsa Mesir ini sudah mempunyai sistem kalenderisasi di mana 1 tahunnya itu adalah 365 sampai 366 hari berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari 6 jam gitu. Dimana 1 tahunnya itu mereka bagi menjadi 12 bulan dan 1 hari itu mereka bagi menjadi 12 siang dan 12 malam. Yang akhirnya Kaisar Julius merubah kalender yang mereka pakai dengan mengadaptasi kalender dari bangsa Mesir dan menamai kalendernya dengan kalender Julian. Pada masa Kaisar Agustus, ia merubah bulan ke-6 yaitu bulan Sextilis menjadi bulan Agustus dan menambah hari pada bulan Agustus itu menjadi 31 hari yang dia ambil dari bulan Februari. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mereka merasa perlu menetapkan penamaan tahunnya juga. Akhirnya mereka menetapkan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi Isa lahir dan menamai tahun tersebut dengan nama Anno Domini atau tahun Tuhan. Nah, kemudian pada tahun 1852 Paus Gregorius ke-13 merasa bahwa ada kemelesetan pada kalender Julius ini. Akhirnya, ia membuat sebuah komisi yang dipimpin oleh Christopher Calvius untuk mencari tahu apakah benar ada kemelesetan atau tidak. Nah, akhirnya diketahui bahwa perputaran bumi mengelilingi matahari itu terjadi selama 365 hari, 5 jam, 56 menit. Ternyata ada kemelesetan 4 menit,
setiap tahunnya, sehingga kalau terus berulang kemelesetan itu akan semakin besar. Melihat kemelesetan tersebut, akhirnya Paus Gregorius XIII akhirnya merevisi kalender Julian dan mengubahnya menjadi kalender Gregorius. Nah, perubahan kalender Julian ini tidak serta-merta langsung diterima oleh mereka yang memakainya, karena pemangkasan 10 hari pada kalender Gregorian ini bisa berdampak ke berbagai hal. Misalnya pemungutan pajak dan pembayaran upah. Nah, karena tingkat keakuratan dan ketepatan kalender Gregorian ini cukup tinggi sehingga membuat ia bisa bertahan sampai ribuan tahun ke depan, akhirnya bangsa-bangsa lain pun ikut memakai kalender Gregorian ini, termasuk bangsa Indonesia. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari aku mengenai kalenderisasi yang sampai saat ini kita pakai. Gimana penjelasannya? Semoga apa yang aku jelaskan bisa kalian tangkap dengan baik, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum.